Dimanfaatkan orang lain. Pernah mengalaminya? Tentu nggak enak ya. Udah dibaikin, udah memberi yang terbaik, kok malah perlakuan sebaliknya yang kita dapatkan. Wih, berarti kamu nggak ikhlas dong nolongin. Eits, jangan buru-buru menjudge orang lain, nggak ikhlas dulu. Faktanya adalah setiap manusia suka diperlakukan dengan tulus, respect, dihargai, dihormati. Kenapa? Karena kan kita judulnya manusia. Dihargai, dihormati itu kebutuhan manusia, memanusiakan manusia. Mungkin ada di antara kamu yang sedang nonton video ini merasa sering dimanfaatkan, diremehkan orang lain, diperlakukan dengan tidak adil, tidak dihargai. Dalam interaksi dengan orang lain, memang kadang kita akan ketemu orang-orang yang sikapnya kasar, sembarangan terhadap diri kita. Walau sebetulnya kita nggak punya histori apapun yang pernah merugikan ke kehidupan mereka. Tapi ya begitulah, kadang kita ketemu aja orang-orang tipe ini dalam pergaulan ya. Hal paling mudah untuk menghadapi sikap disrespect seperti ini sebetulnya adalah ya tinggalin aja, lupain, cari lingkungan dan teman baru yang layak. Tapi kalau kamu merasa selalu diperlakukan seperti ini, nggak dihargai, disepelekan, nggak dianggap, mungkin bukan lingkungannya yang perlu diganti. Mungkin kamunya yang mesti merubah beberapa hal dalam dirimu. Bukan berarti merubah karakter jadi orang lain ya, bukan juga diminta untuk tidak jadi diri sendiri. Cukup saja kamu tetap jadi dirimu sendiri tanpa membiarkan orang lain merendahkan dan meremehkan dirimu. Nah, apa aja sih cara-cara yang bisa dilakukan supaya dalam pergaulan kamu dihargai dan tidak menjadi orang yang selalu dimanfaatkan orang lain? Yuk, simak beberapa poin berikut ini. Yang pertama, mulai dengan hargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Yes, seringkali jawaban masalah diri kita itu nggak jauh-jauh amat, melainkan ada di dalam diri sendiri kok. Acap kali kita menjadi keras banget sama diri sendiri ya, menghina, mengkritisi, memikirkan hal-hal buruk tentang diri sendiri yang menjadikan kita insecure, nggak pede, rapuh, rikuh, dan pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri ini mengambil alih kita dan menjadi suatu hal yang sangat kita yakini, sehingga kita percaya diri kita ini buruk. Kita selalu merasa diri kita payah. Coba deh pikiran-pikiran ini dihentikan. Respect ke diri sendiri dulu. Diri kita ini memang nggak sempurna. Ada hal-hal yang memang tidak mampu kita lakukan. Tapi bukankah memang tidak ada manusia yang sempurna? Dan walau ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, jangan lupa ada banyak hal juga loh yang mampu dan sudah berhasil kita kerjakan dengan baik. Diri kita ini tidak terdefinisi hanya dari ketidakmampuan dan kegagalan yang pernah kita lakukan. Tapi lebih dari itu, diri kita juga adalah individu yang ada berhasilnya, ada suksesnya, ada usaha-usahanya, ada perjuangannya. Praktis self-love, self-respect. Nah, gimana cara melatih self-love, self-respect ini? Hal yang paling mudah, berani bilang enggak tanpa perlu merasa bersalah. Misal ada teman yang ajak ke toko buku sore ini, tapi kamu udah punya jadwal untuk dirimu sendiri, melakukan kegiatan menyenangkan yang udah kamu planning dari seminggu yang lalu. Nah, bilang enggak, menolak ajakan si temen tanpa perlu merasa nggak enak, rapuh, rikuh, itu bentuk dari self-love, self-respect. Memprioritaskan diri dan memilih untuk melakukan kegiatan yang menyehatkan dirimu dan yang kamu inginkan saja yang akan kamu lakukan. Penting banget untuk memastikan orang lain tuh nggak mengambil keuntungan sepihak, tidak memanipulasi, menciptakan kebahagiaan versimu sendiri tanpa perlu khawatir penilaian dari orang lain adalah kuncinya. Yang kedua, tetapkan batasan yang jelas, batasan untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, dalam berinteraksi dengan teman atau siapapun, kadang hal tidak menyenangkan terjadi ya. Penting sekali untuk menetapkan apa yang bisa kamu tolerir dengan orang lain, apa yang tidak, dan berpegang pada hal itu. Sehingga bila ada sikap-sikap disrespect yang dilakukan teman atau orang lain padamu, kamu sudah tahu apa yang mesti kamu lakukan tanpa perlu merasa sungkan atau nggak enak. Mungkin ada yang menilai, kaku amat sih sama temen aja juga. Sebetulnya batasan itu bukan seperti polantas yang berjaga-jaga di tiap rambu lalu lintas untuk lihat siapa nih pengendara yang melanggar aturan. Nggak kayak begitu. Batasan itu bisa berbentuk seperti bilang enggak ke temen yang mau nginep di kosanmu, padahal kalau nginep itu dia bisa sampai 5 hari, dan padahal dia juga punya kamar kos sendiri. Atau bisa berbentuk kamu negor temen yang kalau makan di rumahmu, sisa makanannya, piringnya itu nggak pernah dicuci sendiri, nggak
pernah diberesin gitu. Padahal di rumah juga kamu nggak punya yang bantu-bantu, kamu ngerjain semua kerjaan sendiri. Nah, datangnya dia ke rumahmu itu bukannya bikin happy, malah bikin jengkel dan kesel. Dengan kamu punya batasan ini, kamu sedang kasih tahu temenmu apa yang kamu harapkan dari pertemanan ini, style pertemanan seperti apa yang kamu suka. Nah, ini sebetulnya tanpa nggak disengaja akan melanggengkan hubungan pertemanan itu sendiri loh. Kalau kamu dan temenmu punya aturan do's and don't yang sudah disepakati, pertemanan bisa asik, lempeng, enak dijalani. Karena punya respect satu sama lain ya, tanpa ada satu pihak yang merasa terjajah oleh pihak lainnya. Yang ketiga, kamu tidak harus selalu jadi orang yang menyenangkan hati semua orang. Ya, kita ingin ya jadi pribadi yang selalu ceria, bahagia, full smile. Tapi bila saat bersikap ceria itu jadi terasa sebuah kewajiban dan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri, wah, pikir-pikir lagi deh. Ada orang-orang yang punya sifat memanfaatkan kebaikan orang lain. Ini bukan berarti nyuruh kamu jadi jahat aja deh biar nggak dimanfaatin, bukan begitu ya. Tapi bisa bikin prioritas untuk diri sendiri, itu penting tanpa perlu merasa bersalah. Mungkin kamu akan merasa bahwa kalau saya nolak permintaan temanku ini, nanti dia nggak mau temenan lagi nih sama aku. Nanti dia ninggalin aku deh. Kalaupun iya ini terjadi, coba renungkan. Kayaknya selama ini kamu salah deh pilih temen. Karena teman yang baik seharusnya nggak begitu. Masa hanya karena kamu nolak permintaannya, terus temenmu jadi ninggalin? Ada waktu dimana kita cuma ingin menghabiskan waktu sendiri di rumah, enjoy me time tanpa teman atau siapapun. Dan itu kan boleh banget. Teman yang baik akan memberi ruang untuk kita melakukan hal-hal yang bisa nge-recharge diri kita tanpa memaksakan keinginannya. Juga saat kita punya waktu untuk bahagia dan nge-recharge diri sendiri ini, nanti saat waktunya kita ketemu dia, kita jadi pribadi yang happy, menyenangkan, untuk dijadikan teman. Kita kan bukan badut pesta ya, kita manusia. Manusia itu punya berbagai macam emosi saat kejadian nggak enak terjadi di hidup kita, misal habis kehilangan dompet, kucing peliharaan sedang sakit mungkin, atau hal-hal yang nggak menyenangkan lainnya, adalah wajar kok kalau kamu merasa sedih, marah, jengkel, dan emosi-emosi lainnya. Itu valid, itu boleh banget. Tidak perlu juga merasa harus menunjukkan kebahagiaan sepanjang waktu, sementara kenyataannya sedang sedih. Hal seperti ini menambah beban dan bikin capek. Pura-pura tertawa padahal sedang kesel. Jadi real aja, jujur terhadap emosi yang sedang dirasakan. Yang keempat, berani menyampaikan apa yang dirasakan. Misal saat kamu berada dalam kelompok diskusi, kamu adalah tipe orang yang nggak suka jadi pusat perhatian misalnya. Akhirnya kamu lebih banyak mendengarkan ketimbang bicara. Nah, ini nggak berarti kamu diem aja. Misal ada orang yang dengan sikap diammu ini jadi pengen ngisengin kamu, mau main-mainin gitu ya. Kan kadang orang pendiam itu dianggap sebagai orang yang pemalu. Padahal pendiam dan pemalu itu adalah dua sifat yang berbeda. Nah, jika orang-orang di grup sering memotong pembicaraanmu atau menganggap apa yang kamu bicarakan itu nggak penting, nah kamu bisa coba hal-hal berikut ini. Panggil nama orang dalam kelompok yang kelihatannya dari tadi sibuk sendiri ngobrol sementara kamu sedang menerangkan sesuatu di depan kelompok grup. Bilang hal seperti, "Bima, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya?" Ingat kan waktu kita di sekolah, di kelas, terus kita ngobrol sama teman kita, guru di depan manggil nama kita buat dapat atensi kita. Nah, hal ini juga berlaku saat kita dalam kelompok. Cara lain yang bisa dilakukan saat bicara adalah menggunakan gestur tangan dan kontak mata dengan semua audiens. Gestur tangan dipercaya akan mempertegas pesan yang disampaikan, sementara kontak mata akan membuat orang-orang merasa kita sedang memberi atensi penuh ke masing-masing audiens kita. Yang kelima, stop over apologize. Pernah ketemu teman yang dikit-dikit bilang maaf ya, sorry ini sebelumnya mohon maaf ya, atau itu bahkan kamu minta maaf akan sesuatu yang bukan salahmu, atau minta maaf pada sesuatu hal yang bukan suatu kesalahan. Kan kita biasa ya bilang sorry ya saat ada hal yang nggak berjalan semestinya. Mungkin supaya terdengar sopan gitu ya, tapi kata-kata yang terlalu sering diucapkan akan kehilangan maknanya. Meminta maaf adalah hal yang baik.
Minta maaf itu besar bobotnya, tapi kalau terlalu sering diucapkan, kata-kata maaf akan kehilangan maknanya. Dan sayangnya, over apologize ini akan diartikan orang lain sebagai kamu individu yang rikuh, lemah, inferior. Ada orang-orang yang akan mengartikan ini untuk memposisikan dirimu sebagai orang yang bisa selalu disalahkan, diperalat, atau sebagai orang yang rela diperlakukan bagaimanapun juga. Kamu jadi dipandang sebelah mata. Nah, saat ada kondisi di mana kamu nggak bisa mewujudkan permintaan orang lain, bilang aja, aku nggak bisa, dengan sopan, nada lembut, tapi tegas dan jelas. Tanpa perlu berusaha meminta maaf atau merasa bersalah, atau saat kamu beda pendapat dengan orang lain. Agree to disagree. Ingat bahwa tidak setuju, tidak selalu bisa melakukan hal-hal yang diminta orang lain padamu. Itu bukanlah suatu pelanggaran, bukan tindak kriminal, jadi tidak perlu ada kata maaf di sana. Nah, buat kamu yang punya sifat nggak enakan, coba hitung deh dalam sehari. Bisa berapa kali kamu minta maaf ke orang lain. Yang keenam, confident body language. Pembawaan kita, visualisasi kita, itu berdampak pada penilaian orang lain. Saat kita menampilkan gestur tubuh tegap, sigap, mantap, itu orang bakal mikir-mikir deh untuk berlaku semena-mena. Jadi rikuh sendiri mereka. Postur tegap, kontak mata saat bicara, nada suara tegas tapi tidak tergesa-gesa. Dan ingat yang tadi ya, gestur tangan dan memanggil nama agar orang tersebut memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan. Nah, itu penting. Buat kamu yang udah nonton video tadi dan merasa video tadi bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan follow channel ini ya. Terima kasih.